London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My dear Arsenal, my dear Chelsea, my dear Fulham. Kok Fulham sih? Semua. London. Yang mau kita lawan juga dari London. Siapa? Brentford. Oh, dia nggak falling down sih dia. Falling. Dia lagi naik. Itu justru bahaya Itu ya. bahaya. Iya, jadi yang mau kita preview itu tentang pertandingan yang akan berlangsung minggu depan. Gue sedih sih, Mon. Kok sedih? Gue sedih asli. Gue minggu ini sedih banget. Sama? Soalnya satu musim ini kita ketawain Arsenal. Tapi dibalik ketawa-ketawa gitu itu sebenarnya gue ngarepin mereka sukses. Cuman ya gimana ya? Ada orang pepatah kan. Lu kalau namanya ketemu sama pasangan yang tukang selingkuh, sampai kapanpun dia bakal selingkuh. Itu karakternya. Dan kalau namanya klub itu karakternya botol, ujungnya botol, Mon. Tapi kan masih ada 5 pertandingan. 5 pertandingan, tapi kan sekarang udah posisi satunya MC nih. Iya. Udah gitu ya mereka tinggal ngatur tempo aja. Pertandingannya juga enak-enak. Iya, gampang-gampang. Sementara teman kita Arsenal harus ngadepin Newcastle lah. Masih ada Liverpool ya? Enggak, udah habis. Oh udah. Newcastle, tapi harus ketemu Chelsea kalau nggak salah ya. Arsenal. Arsenal masih enggak ketemu Chelsea. Udah nggak ada. Tapi kalau ketemu Chelsea juga nggak ngaruh sih, menang sih kalau gue bilang. Newcastle, Aston Villa, Crystal Palace. Nah itu 3 biji aja yang disebut Newcastle, Aston Villa, Chelsea. Udah. Ya selamat ya Manchester City untuk gelar kalian yang Wah kesekian. parah. Kembali lagi di Para Salam bersama saya, Patrick. Raymond. Ya, tumben gak ada Gak belakang-belakangnya. ada, gue takut soalnya. Main aman. Jadi, Chelsea baru ditinggalkan Pak. Bukan ditinggalkan sih. Dipecat dengan apa ya istilahnya? Dapat 24 juta euro. Selamat untuk Liam Rossinior. Liam Rossinior ini mengingatkan gua sama satu orang. Amorim lah. Bukan. Siapa? Amorim mah tinggal 1 tahun kompensasi. David Moyes. Oh iya David Moyes. 6 tahun juga kan. Jalanin nggak 1 musim nggak selesai, dapat 5 tahun. Ya asli itu Moyes duduk enak, santai anjing, makasih ya MU. Sekarang Ini sama. pelatihnya yang jadi interim waktu Graham Potter cabut kemarin. Caretakernya. Si siapa? Callum McFarlane. Jadi ya apakah itu buntut dari kekalahan Manchester United? Enggak. Ataukah itu buntut gara-gara Garnacho? Ya, bisa jadi. Kemarin busuk banget, gila. Lawan Brighton loh di sama Tapi Welbeck. anjing. Gokil. Cuman kalau kita bilang cuman lawan Brighton nggak bisa kita bilang cuman karena memang satu Brighton bukan Oh tim iya, kita juga kalah. Kita juga kalah mulu kan. Cuman maksud gue gini loh. Liam Rossinior. Hah? Rossinior. Nih Liam Rossinior ini sebenarnya is it his fault atau is it manajemen's fault? Manajemen's fault. Nah makanya jatuhnya gini. Lu udah tahu nih ya. Ini gue bela fans Chelsea nih. Gue nggak suka sama timnya tapi gue Banyak yang fans Chelsea dari awal Liam datang tuh udah nggak suka. Iya makanya. Ya ini. Jadi kayak lu bilang tadi, memang bener banyak fans Chelsea yang nggak suka dari awal. Cuman gue cuman di sini gue mau mengatakan inilah contoh kurang lebih ini 11-12 sama Manchester United nih. Contoh pemilik owner yang nggak ngerti sepak bola, yang nggak ngerti gimana cara ngejalanin tim sepak bola. Ya. Sekarang gini, logika lu aja lah. Ini kan udah prinsip transfer kalian ini, kita udah bilang kalian tuh Indomaretnya, minimarketnya tim sepak bola lah istilahnya. Lu ngambil pemain-pemain muda, lu olah, lalu nanti akan lu jual lagi. Itu kan prinsip bisnisnya. Lu nggak nyari untuk prestasi, untuk nyari apa. Ya, kita udah sering ngomongin itu kan. Cuman yang paling tolol dari manajemennya Chelsea kalau menurut gua, lu udah punya tim squad yang muda-muda nih. Lu kasih pelatih juga muda. Liam Rossinior masih muda, masih ibaratnya masih hijau dibanding-banding. Oh ya maksudnya harusnya yang senior ya, harusnya kan. senior dong. Dan udah punya nama lah. Sementara sebelum lu ngambil Liam Rossinior, lu memecat Enzo Maresca karena kejadian
pemain-pemain juga udah losing the dressing room kan. Enzo udah kehilangan dressing room dengan waktu itu kalau nggak salah Cucurella sama Enzo, Fernandes yang waktu itu ngomong di media jelek-jelekan. Dan gua rasa Enzo juga Maresca. kemarin pertandingan lawan Brighton tuh mereka main jelek aja udah. Iya, nggak. My point is the team has no leader. Iya. Baik itu di pelatihnya Maupun di lapangan. Jadi you're not going to get anything ketika kayak kemarin lah lawan kita ketinggalan 1-0. Maksudnya tim-tim yang lain yang manapun. Ya apalagi kita fans MU ya, kita sadar diri. Kalau masih 1-0 tuh masih rawan buat kita. Iya. Tapi kemarin fans Chelsea aja menit ke 70 sekian 78 udah pada ninggalin. Kenapa? Karena mindsetnya itu udah tahu nggak akan kembali lagi. There is no coming back. Kenapa? Karena tidak ada leadership di dalamnya. Makanya ketika tadi malam ya kalau nggak salah, tadi malam gue baca Chelsea memecat Lem Rossoneri, gue nggak kaget sih. Sumpah gue nggak kaget. Ya Karena itu kayak gue udah pernah ngomong juga nih, pelatih nggak bakal lama. Paling bertahan sampai awal musim depan. Nggak taunya nggak sampai. 27 pertandingan, Gila. 27 pertandingan dia kalah total 10. Jadi cuma menang 17, kalah 10. Dan 5 itu terakhir ini. With no goals. Iya. Dicetak 11 gol kebobolan, 0 gol mencetak. Ya wajar sih kalau kena pecat. Persentasenya 47%. Ya lebih better than Amorim sih Cuman sebenarnya. sisa 5 pertandingan lagi lo paksakan buat interim juga agak beresiko sih. Makanya gue bilang ini manajemen kalian ya kurang lebih sama hancurnya dengan Manchester United musim lalu. Enggak, manajemennya 11-12 Mon. Gue baru tahu ternyata si Boyle ini bener kan Boyle? Ted Boehly ya. Ya kan? Dia membeli Chelsea dari Roman Abramovich dengan berhutang. Oh. Jadi caranya sama, Sama. dengan Glazers. Kayaknya kalau gue bilang nih American owner ini emang American style. di luar si ini ya, di luar si siapa Deadpool, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Kayaknya semuanya tuh Wrexham. prinsip bisnisnya itu ya udah pokoknya we buy the club, kita olah, ngasilin duit ya udah bodo amat sama klubnya seperti apa. Kecuali dan mereka minjem dari bank. Kalau Ryan Reynolds kan memang ya gue punya modal, gue beli dari tim kecil, gue bangkitin sampai sekarang. It's a different wall ketika lu punya passion pada klubnya dan yang satu lagi lu prinsipnya bisnis. Dan untuk Boyle udah dari awal udah ketahuan ini orang Cuma bisnis bedanya aja. United sekarang paling enggak, gua nggak ngomong bagus, tapi paling enggak ada orang-orang yang ngerti cara ngejalanin, cara dapetin pemain atau cara jual pemain. Tapi setelah berapa tahun, Mon? Iya karena baru datang juga tahun lalu kan. Bukan ya ini Gua juga ngomongin United ya. iya ini karena udah baru-baru aja kita mulai Iya. pada demo apa akhirnya mau nggak mau tuh Glazer mundur makanya SJR bisa beli sebagian dari sahamnya. Cuman maksud gua Chelsea baru 4 tahun nih di bawah Boyle. Dan di luar yang kasusnya Boyle ini sekarang ini, Lem Rossoneri, gue baru baca lagi, ternyata pemerintahan UK lagi nyerang Chelsea juga, khususnya Gara-gara? Roman Abramovich. Karena ketika Roman menjualnya ke Boyle, ada namanya perjanjian dari Roman Abramovich dengan pihak pemerintahan Inggris akan memberikan berapa persen untuk membantu charity istilahnya. Dan itu Tuh, pelik banget masalahnya. dan itu pemerintah UK pengen dialihkan dana itu untuk membantu warga Ukraina hasil perang Rusia. Ya, itu Tapi juga Roman udah. bilang lah ini kan duit gua mau kasih ke Ya. charity mana yang terserah. Gua Udah. akan kasih duitnya tapi pelik. Udah apa ya kalau gue bilang? Udah jatuh ke timpa tangga. Udah parah sih. Udah parah. Anyway, Chelsea. Tapi kita nggak mau bahas Chelsea di sini. Itu pembukaan aja buat Ya. kalian yang butuh point of view dari kita tentang apa yang sedang terjadi di Liga Inggris saat ini. Jadi memang kita dari awal musim bahkan dari pertama kali gue datang nih, gue bilang ini barang beda nih liga nih. Lo mau sampai kapan? Kalau lo nggak ada prestasi sedikit, lo apa ya berseteru sedikit juga sama manajemen, kelar. Bukan cuman nasib si pelatih, tapi imbasnya ke bawah, ke klub, ke fans juga. Nah itu terjadi sama kita sampai tahun lalu ya, sampai Ya, Januari sampai paling sekarang nggak. juga masih- sampai sekarang masih juga kena tapi sih. Cuman paling udah enggak nggak separah mendingan gitu. Tapi ya wis, kita tinggalin Chelsea, kita mau bahas Arsenal. Be humble City itu nextnya Everton, Brentford,
Bournemouth mungkin agak sulit ya. Crystal Palace juga dan Aston Villa juga. Jadi menurut gua ini chance-nya 50-50 udah. No, beda bos. Anjing gue padahal lagi mau ngebawa supaya fans Arsenal tuh rada seneng gitu. Enggak. Dipatahin mulu sama Patrick, parah. Beda. Patrick tuh kayak benci banget sama Arsenal, parah. Gue jujur gue pengen lihat Arsenal yang juara. Cuman, Gue juga sebenarnya gue Iya. nggak mau City ya juara. makanya, cuman jujur sejujur-jujurnya kalau lu bilang tadi itu mereka masih ketemu Aston Villa, ketemu Crystal Palace. Ketika lu bilang City masih bertemu dengan Aston Villa, masih ketemu Crystal Palace, gue menjawabnya, gue melihatnya, ya udah. Mereka akan selesaikan kerjaannya mereka. Nih, Mereka Arsenal akan bertanggung nih. jawab. Arsenal. Sementara kalau lu bilang Arsenal masih ketemu sama City, masih ketemu sama Aston Villa, ketemu Palace, gua akan menjawabnya, oh shit. Karena satu tim London, ya kan, si Crystal Palace. Udah gitu Aston Villa juga not in a bad form saat ini. Ya, lagi bagus-bagusnya juga. Cuman ya itu balik lagi. Gua tetap ngarepin Arsenal do your magic. Entah apa yang bisa terjadi, Yes. lu punya Please. do your magic, please. Kalau bisa juara lah kalian. Please. Gue nggak rela City ngangkat trofi lagi musim ini. Karena gini. Lu mau berisik fans lu, berisik dah. Lo bodo amat. nggak usah lihat Arteta lagi deh. Arteta udah terbukti nggak bisa memotivasi lu pemain-pemain. Oke, please pemain Arsenal, kalian melihat Declan Rice saja. Gua asli habis pertandingan itu gua kasihan lihat muka Declan Rice. Dia masih duduk teriak, it's not over, it's not over, it's not over. Walaupun dalam hati kecil gua, Declan bro, it's over. Udah 90 menit. Maksud gua. Udah pasti sih itu juga. Iya sih, Tapi Pak berat. Prot kubu yang pengen City juara. Sama gue juga. Waduh. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebenarnya gini ya, fans Arsenal. Karena gini, Nah. sebenarnya lo belum juara aja, banyak yang annoying gitu. Ya. Jadi itu tadi, Bukan cuma di Indonesia doang sih sebenarnya memang. itu Gue enggak kan? lu enggak, kameramen Arsenal sih enggak. Cuman dia doang kayaknya enggak. Enggak, cuma maksud gue gini. Tapi enggak, gue idealis orangnya. Gue pengen City nggak angkat trofi musim ini. Ya enggak, maksud gue tuh ya itu gue setuju sih dengan omongan Emon barusan. Gue sih ngelihatnya betul yang kata Minpor bilang bahwa kita ini nggak ada masalah dengan Arsenal. Yes. Honest to God nggak ada masalah dengan klubnya. Kita bermasalah dengan fansnya. Enggak, tapi masalahnya ya Masalah gue sama Vieira doang. iya itu udah lewat lama banget. Vieira, ya ini Oh, si Adams. bukan Tony Adams, yang satu Keon. Oh, Martin Keown. Martin Keown. Nggak, tapi itu kan tak dulu gitu loh Minpor. Sekarang ini Wah, masih membekas fans. bagi gue tuh Arsenal is Arsenal, man. There's no real threat like anymore gitu loh. Cuman ya udahlah ya. Gue sih cuman satu aja. Kalau gue lebih pengen lihat Arsenal yang angkat piala, karena ya itu tadi, gue nggak pengen neighbor. Gue idealis. Ya, itu satu. Tapi yang kedua, gue juga nggak pengen lihat Arsenal juara. Kenapa? Karena berisik Bacot. bacotnya. Bang, tahan aja itu paling bentar doang, terus habis itu Piala Dunia bang. Anjing. Kirain tuh fans Arsenal annoying tuh yang Di Indonesia. AFTV doang. Ternyata semuanya. Semua interview asli. Ada yang bandingin Bakayo Saka lebih bagus dari. Iya. Oh iya, gua lihat. Itu yang orang Indonesia kan yang di GBK kan. Inggris ada juga bang. Bilang Saka lebih baik dari Neymar. Astagfirullahaladzim. Tapi setuju gue sebel juga sama AFTV. Semuanya. Nggak, that's the thing. Kenapa juga gua selalu bilang kayak kita di Poros. Maksudnya ada kanal yang memang jualannya itu ya hype sebuah klub kan. Iya. Tapi kalau kita Cuman itu di kelewatan Poros, sih. kalau kita kayak di Poros ini kita nggak Gak mau kayak ngotak itu bukan kita hype. nggak mau Pet. kayak AFTV. AFTV itu loh yang pertama kali mengatakan bahwa quadruple. Itu bahasa dari dia pertama kali keluar. Akhirnya semua fans-fans seluruh dunia ngikutin. For us di Poros Salah, we give you facts. We try to give you fact at the very least. Dan kita tuh coba berpikir gimana sih jadi fans yang sehat, yang normal gitu loh. Boleh ngebanter, tapi jangan juga lah masang fans nyuntik Arsenal. quadruple. Elah quadruple. Satu aja dapat aja dulu udah syukur lah. Fans Arsenal pindah basket aja dukung Tangerang Hawks dah. Yoi, the Yoi. Hawks. Anyway, kita sekarang lagi ada di studio Lithium Rooftop. Gokil. Ini studio kedua, ini studio pertama sebenarnya. Ini studio pertama, main studio. Ini main studio. Jadi kita lagi ada di Lithium Rooftop Bar, tapi nanti lawan Brentford sebelum kita bahas, kita lawan Brentford udah pasti nggak ngadain nobar itu Jam 2 weekdays. pagi, weekdays. Weekdays itu kalian juga kerja, ngantor segala macem, kuliah, sekolah.
kita baru nanti bikin lagi di Lithium Rooftop Bar. Tanggal 2. Tanggal 3. Iya, Tanggal 2 3 menuju Mei. 3. Lawan apa tuh Bang? Liverpool. Lu mau ngomong Liverpool ya? Iya nggak jadi. Jamnya Enak, jam enak 7 banget. sore. Jadi nanti enggak kick off jam 9, tapi kalian datang dari jam 7. dari jam 7. Ya. Nongkrong kita di sini, nongkrong. kita di sini. Pokoknya ya, first come first serve. Yoi. Jadi nanti begitu Minpor ngeluarin daftar orang yang mau daftar nobar langsung daftar gini, aja karena gini ini ya. terbatas. Ya, gini ya. Cuman guys. berapa? Gini, 120 kursi ya. Kita cuma 120 kursi. Nih gue ngomongin ya. Ini gue serius. Kita di sini kapasitas tempat kita ini nggak bisa gede-gede banget. Nggak kayak dulu-dulu kita bisa sampai 200 orang. Iya. Ini maksimum 120. Tapi cozy, Karena men. kita pengen kalian nobarnya nyaman, nggak besar-besaran. Nyamannya begini. Ya pokoknya kita nyaman lah di sini ya. Nah sekarang gue cuma minta satu aja. Serius gue. Kebiasaan lu pada. Ya kebiasaan banget. Kita kemarin dan sebelum gue ngomong ke situ, gue bilang terima kasih dulu buat semua yang datang kemarin jam 2 pagi nobar lawan Chelsea. Oh, iya. Kalian luar biasa. Tapi Gan, 70 orang, gokil. lu baru pada daftar itu malam hari. Kita itu udah nyaris. Gan, Di jam 4 sore, Jam 4 sore. masih 3 orang. iya Pak Pro bilang, guys, ini udah jam 4 sore, masih 3 orang yang daftar. Lanjut apa enggak? Kita bilang, lanjut. Yang datang Untuk kita 70 orang. Malamnya banyak. Lo ngapain daftar? Nah untuk besok Liverpool, guys, Please, dari daftar awal. dari awal. Karena begitu kuota penuh kita nggak bisa nambah lagi. Ya, Dan nggak bisa betul. on the spot lagi. Karena pasti akan saingan sama yang on the spot gitu. Ya, oke. Gue yakin tempat nobar dimanapun juga rame. Tapi Ya, ya, pasti rame. yang paling seru ya di Lithium lah. Ada Minpor. Karena di sini emang senyaman itu. Yoi. Senyaman ini. Oh, Drake. To Eric the King. Nonton nggak lo? Apa? Nonton OGFC. Kalah tapi. Cuman auranya Eric Cantona ya. Fabio kacau banget. Enggak, Cantona ada memimpin OGFC keluar. Wah, anjing. Cuman gue salut sama ini fans Suwon. Yoi. Gila loh, mereka lebih banyak daripada fans Manchester United. Itu ibaratnya kalau datang ke GBK lawan Persija, ya Persija lebih banyak daripada fans Manchester United. Top, tapi ya udahlah kalah 0-1. Ada tulisan di Gara-gara Fabio ditaruh jadi striker. ada tulisan di tribun kan. Ah. Dimitar Berbatov, the real goat. Gue mikir kan, apaan ini goat? Berbatov goat. Ternyata gol apa tapi jadi Disingkat. disingkat Singkatan. greatest of all touches. Oh. Jadi dia jago nyentuh bola ya. Wah, keren. Anyway, kita udah ngelantur kemana-mana. Di udah tanggal 16 28 menit. lawan Brentford. Yoi, Brentford FC di Old Trafford ya. Old Trafford. Dimana kalau kita lihat pertemuan antara United sama Brentford ya nggak bagus-bagus banget. Terakhir kita kalah 3-1. Tapi itu di GTEC. Kalau di Old Trafford tren kita lebih bagus tapi ya menangnya tipis-tipis. Kalau ngelihat pertandingan ke belakang ya, cuman kalau ngelihat yang 5 pertandingan terakhir in real United itu 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Termasuk kemarin menang lawan Chelsea, jadi lagi dapat mentalnya. Sedangkan Brentford dengan Igor Thiagonya seri terus nih 5 pertandingan. Terakhir tuh 0-0 mereka lawan Fulham kalau nggak salah. Jadi menurut lu gimana nih Pep? Kita tuh udah pasti back semua udah balik. Belum dong, Licha belum. Cuman Liha doang kan. Dele Maguire juga udah belum. balik, Euro ada possibility juga bisa bermain katanya. Kalau enggak menurut gue Eden Heaven adalah pilihan terbaik. Ya. Nah kalau di kanan kalau ngelihat kemarin sebenarnya posisi yang paling cocok itu ditaruh Mazraoui di situ. Cuman ya nggak tahu Dalot juga kemarin ya nggak bikin kesalahan konyol sih. Nggak ada, udah lo play perfect man. Iya play perfect dia. Gila, gua sampai giliran mikir- gue ledek lu bagus mainnya. Bangke. Dalot played like prime Gary Neville. Bagus. Terlalu berlebihan. Bagus tapi nggak begitu juga. Gila lo. Itu kalau lo cek kantongnya. Phil Bardsley lah. Phil Lo Bardsley. lihat kantongnya Dalot tuh masih ada
Garnacho di situ. Bro, lawannya Garnacho. Iya. Coba kalau lawannya Estevao. atau siapa yang baru dibeli dari Dortmund? Jamie Gittens kemarin. Kelar juga sih Garnacho. Ya, tapi Garnacho was good. Nah, kemarin bagus. Anyway, balik ke pertandingan lawan Brentford. Kita akan lawan pencetak gol terbanyak Liga Inggris. Siapa? Orang yang paling subur di musim iya. Igor Thiago. Tuh didatengin dari mana sama Brentford, lupa gua. Tim yang terkenal. Freiburg atau mana gitu ya. Siapa? Igor Thiago. Freiburg mah si Kevin Shed. Lupa gua. Anyway, sambil dicari sama Minpor, Club Brugge. Nah, di sana juga dia Club jadi top Brugge. skor. Nah, di Inggris dia membuktikan juga kalau dia bisa jadi. Mungkin ini jawaban yang kita cari buat tandemnya Sesko. Tapi ini nyarinya striker pengalaman. Iya, striker Nggak. pengalaman. Enggak. Kayaknya dari Welbeck. Ya. Tuh. Suy. Tuh. Itu Welbeck. jadi teringat gua karena tadi disebutin Welbeck. Gila ya, gua sampai nge-tweet itu, gua bikin postingan, Mon. Nih, kita kok balik lagi nih Enggak, lagi bahas ini karena Brentford. gua teringat itu, karena Welbeck lu sebut tadi. Ini bener-bener ya gila ya. Semua mantan-mantan MU Iya, nggak suka sama Garnacho. pada nggak suka sama Garnacho. Sampai itu niat banget dia ngeliat Garnacho di situ, dia lari 2 kali loh dia bikin putaran kayak gini. Dia begini. Belum ada yang ngeh, dia suruh sekali lagi, baru habis itu dia. Bukan. Dia ngasih tahu penonton, gue mau shoot. Iya, jadi kan 2 gini. kali dia bikin. Dia udah kayak gini, dia mau loncat, masih belum ada reaksi, dia tarik lagi sekali lagi baru. Dan itu muka Garnacho seasem-asemnya. Makanya jaga mulut, jaga sikap. Dan di interview juga dia bilang kalau gue sengaja melakukan itu buat ngasih tahu salah satu pemain Chelsea jangan ngomong sembarangan tentang Manchester United. Iya. Ya, intinya begitu. Udahlah, tarik balik Welbeck lah, gue setuju sama Minpor. Jangan dong. Kan kita, MU kan terkenal ini kan, tim CLBK kan, cinta lama bersemi kembali. Kita udah bawa kembali Ronaldo, kita bawa balik Heaton, ya kan? Ya. Ya udah sekalian Welbeck kita bawa. He still scores goals for fun, man. Kenapa? Gimana menurut kalian? Setuju? Kalau setuju, komen di bawah. Sekali-sekali gue yang jadi Welbeck anjing. Welbeck. Anyway, ini lawan Brentford yang menurut gue dia lagi mulai nyari performa terbaik walaupun kemarin seri 0-0 lawan Fulham, tapi gue tonton pertandingannya. Brentford di bawah Kate Andrews tuh tim yang berbeda. Dia imbang 5 kali beruntun gue. Iya, dia imbang 5 kali berturut-turut, tapi cara bermainnya itu bikin takut. Jadi intinya cara bermainnya tenang banget. Mereka dapat bola, crossing, nunggu pemain depan sampai, dari tengah juga beberapa kali intercept, dapat untuk distribusi bola ke depan ke Igor Thiago juga sama tenangnya. Kemarin itu Fulham kebantu sama permainannya Kevin Bassey yang bagus, terus kipernya siapa? Matt Sales ya? Iya. Brentford. Bukan, kipernya Liverpool. Oh, Kelleher. Iya, Nah, itu menurut gua ancaman serius kalau ini kan Maguire baru main lagi nih. Dia 2 pertandingan absen. Kalau misalnya dipasangin sama Lenioro, gua khawatir jujur. Gua better kalau kita ngomongin prediksi ya, gua better Maguire di kiri, Eden Heaven di kanan karena Maguire juga kaki kanannya jauh lebih bagus kan sebenarnya. Daripada Lenioro kalau gua ngelihat dia, gua takut dia bakal kesulitan lawan Igor Thiago. Belum lagi di tengah ada Damsgaard. Itu pemain bagus. Itu pemain yang menurut gua kurang lebih mirip-mirip siapa ya? Declan Rice tapi levelnya di bawah sedikit gitu loh. Orangnya tenang, terus dia bisa distribusi bola dengan baik. Belum lagi di kanan kirinya sama-sama pelari cepat. Ouattara. Kevin Shed sama Dengo Ouattara. Lu inget nggak dulu di awal-awal musim si Dengo tuh throw in yang jauh gitu terus langsung gol sama Igor Thiago. Menurut gua ini salah satu pertandingan yang nggak gampang-gampang banget, walaupun mainnya di Old Trafford ya. Trennya Brentford main di Old Trafford juga kurang bagus. Tapi ini kan tim yang emang lagi nyari performa lagi lah.
Keith Andrews juga lagi kesulitan karena ada beberapa pemain intinya tuh nggak main. Gue lupa siapa namanya. Janelt sama satu lagi gue lupa. Gila sih. Menurut gue ini ancaman serius kalau United memperlakukan pertandingan itu sama kayak Chelsea kemarin. Dalam artian main safe, main pragmatis, akan jadi bahaya. Better main kayak waktu Chelsea di awal musim. Semangat pemain ya, bukan waktu masih di bawah Amorim kan mereka main all out banget. Mereka main keluar, sama kayak waktu mereka kemarin ngejamu kita menang terakhir tuh waktu lawan Aston Villa, inget nggak? Kita main luar biasa di situ, all out keluar. Gue better United main gitu. Kalau sama-sama main nunggu akan jadi bahaya buat Keith Andrews karena Keith Andrews tipikal pelatih yang bisa adaptasi strategi lawan. Cuman gue jujur gue nggak nonton. Dia bisa 3-5-2, dia bisa 4-2-3-1. Gue nggak nonton pertandingan Brentford lawan Fulham. Bagus cuy, bagus. Cuman kalau gue lihat dari statistik ini, ini sih kalau gue bilang ini justru Fulham menerapkan apa yang lu bilang. Mereka yang attacking, mereka yang possession, tapi ini Brentford nunggu dan mereka on counter attack semua ini. Kalau ngelihat pertandingan kemarin mereka berdua tuh mainnya safety banget. Beberapa kali si Brentford tuh bisa sampai ke depan dan mereka berapa kali kena tiang. Nah, menurut gue itu bahaya kalau United memperlakukan pertandingan ini sama kayak waktu mereka lawan Chelsea kemarin gitu. Gila, ini Brentford lawan Fulham no shot on goal. Sementara Brentford 4 shot on goal. Ini kita dan kan satu pun nggak jadi gol. Kita main di Old Trafford harusnya bisa lebih all out lah menurut gua karena kita tahu lah gemuruh Old Trafford tuh kayak gimana. Ya. Itu akan jadi apa ya? Tekan mental juga buat lawan sebenarnya. Brentford kan bukan tim papan atas kalau bisa dibilang. Cuman kapanpun bisa jungkir balikin United. Ya. Tapi menurut gua ini pertandingan penting buat Michael Carrick karena kalau sampai Michael Carrick atau Manchester United kalah di pertandingan ini akan jadi pertimbangan buat manajemen menentukan siapa pelatih Manchester United musim depan. Ada nama-nama kayak Julian Nagelsmann yang paling banget paling banget dimonitor. Terus ada nama Xabi Alonso, belum lagi Andoni Iraola yang udah pasti cabut dari Bournemouth musim depan. Banyak pelatih-pelatih bagus. Ditambah lagi kalau misalnya sampai United kalah, ini akan jadi ngurangin apa ya kalau gue bilang ya, momentum kayak yang lo bilang tadi. Karena kita nextnya lawan Liverpool. Kita away, bener gak? Gue belum ngomong sih. Oh, di Old Trafford lagi. Iya. Kan away udah kemarin yang iya lupa gue. Intinya kalau misalnya sampai di sini kalah, menurut gue nasib Carrick akan ditentukan di pertandingan ini. Kalaupun misalnya Michael Carrick lanjut dengan momentum yang udah hilang, dengan kata lain kita kalah lawan Brentford, lawan Liverpool akan jauh lebih berat. Menurut lo gimana, Pet? Gue ada setujunya, ada nggak setujunya. Gue setuju ini sebuah pertandingan yang penting untuk menentukan masa depannya Michael Carrick. Itu gue setuju. Tapi gue kurang setuju ketika satu pertandingan ini aja yang menjadi penentu bahwa Michael Carrick ini bagus atau tidak untuk MU. Karena dilihat track back sejak Michael Carrick kembali untuk menjadi interim, he's done more than enough untuk mendapatkan pekerjaan ini menurut gue. Kita nggak akan ada berada di posisi yang senyaman ini sekarang. 8 di posisi kali 3. menang udah ya? Iya, baru kalah 2 kali dia. Kita nggak akan nyampe di posisi senyaman ini kalau bukan karena Michael Carrick. Dan kalau lu ngambil interim yang lain, belum tentu dia bisa menghasilkan seperti ini. Itu yang menurut gue yang harus jadi pertimbangan Manchester United board. Ya. Dan gue setuju lagi ketika mengatakan bahwa ini pertandingan yang sangat vital buat MU. Karena ya minggu depannya akan menghadapi Liverpool. Dan ini lu butuh momentum ini. Iya. Lu butuh momentum untuk menghadapi Liverpool. Yes, Liverpool lagi dalam keadaan yang morat-marit. Tapi di 2 pertandingan terakhir ini Liverpool juga sudah mulai membaik. Mo Salah juga udah lagi mulai ya kurang lebih kayak Casemiro yang lagi tur perpisahan. Ini sekarang Mo Salah mau membuktikan ya udah ini musim terakhir gue bersama Liverpool, gue akan memberikan yang terbaik. Jadi termasuk kemarin kan waktu lawan Everton derby, he made a very good contribution kan gitu. Dia jadi, bikin gol 1. Ini sebuah pertandingan yang sangat penting buat Michael Carrick dan Manchester United. Kita butuh all 3 points karena Aston Villa masih berada di belakang kita. Kalau nggak salah poinnya sama malah ya. Sama 58. Jadi this is a very important game. Kita harus melihat
katakanlah kita kalah the rest of our game, kita masih dapat Champions League position. Cuman itu sudah harus berhati-hati. Kayaknya kalau kalah semua nggak Ya nggak mungkin juga karena sih kalah semua. Brighton tuh sekarang di atasnya Chelsea dengan poin 48, jadi kita cuma beda 9 poin sebenarnya. Kita kalah 3 kali juga udah. Makanya kalau gue beres bilang this is an important game. Iya, ini important. It's an important game, it's a decision making game. Cuman yang gue harapkan dari Board of Manchester ya, Manchester United, gue mengharapkan apapun hasil pertandingan lawan Liverpool itu atau bahkan besok lawan Brentford, itu Michael Carrick dipakamkan. Karena balik lagi yang kayak kita di episode bersama ASK minggu lalu, itu gue katakan kita butuh sebuah stabilitas di dalam klub ini. You don't want to be the next Chelsea. Lu nggak mau jadi Chelsea yang berikutnya. Kita butuh kestabilan, kita butuh Michael Carrick menentukan blueprint dia untuk musim depan. Karena kalau lu nggak melakukan tindakan ketegasan bahwa Michael Carrick is the manager, atau kalau misalnya bukan Michael Carrick, lu harus ngambil keputusan itu sekarang. Supaya udah ketahuan nih blueprintnya seperti apa untuk musim depan. Kalau nggak, semua yang enak di pertengahan musim ini akan jadi sia-sia, Mon. Kita balik lagi ke nol. Ngomong-ngomong blueprint, gue inget, gue baca berita kemarin ternyata Ineos sudah mulai melibatkan Michael Carrick untuk perekrutan pemain musim depan. Mungkin ini berita yang meyakinkan media bahwa bahkan kita semua kalau mungkin Michael Carrick akan bertahan. Tapi tetap menurut gue kalau misalnya sampai momentum ini hilang, tetap berbahaya buat pekerjaan dia. Kalau menurut gua kayak gitu. Look, it's just stupid. Sorry, gua bodoh namanya kalau misalnya manajemen ngajak Michael Carrick mendiskusikan untuk musim depan, tapi lalu nggak menjadikan dia manajernya. Karena gini, balik lagi, lu harus mendatangkan pemain yang sesuai dibutuhkan oleh pelatih, bukan yang diinginkan oleh fans, bukan yang diinginkan oleh manajemen. Karena yang ngelatih adalah pelatih. Contoh paling mendasar yang lu harus belajar dari kesalahan lu, ketika lu mendatangkan Cristiano Ronaldo, di saat Ole sudah membentuk blueprintnya dia, semuanya gone down the drain. Kenapa? Karena ketika Cristiano Ronaldo datang, Cavani harus digeserkan untuk memfasilitasi Cristiano Ronaldo. Demikian padahal juga Cavani sistem lagi bagus-bagusnya gitu ya. Dan demikian juga sistemnya dibawa oleh dia udah tahu bahwa Rashford tidak akan track back. Lalu dia masih bisa berharap dengan Cavani, dan Cavani sering dulu track back untuk menutupin Rashford. Ketika Cavani digeserkan untuk memfasilitasi Cristiano Ronaldo, you have two players, ada 2 pemain yang benar-benar nggak track back. It destroys the game. Itu yang menurut gue yang harus jadi pelajaran bagi manajemen, bahwa lu harus mendatangkan pemain yang sesuai dibutuhkan oleh pelatih. Dan kalau lu nggak ngambil Michael Carrick saat ini, gue juga nggak memaksakan the board untuk ngambil Michael Carrick ya. Cuman kalaupun bukan Michael Carrick, lu harus tegas mengatakan thank you for your service, tapi musim depan kayaknya kita akan dengan ini. Lu nggak perlu untuk ngumumkan ke media dulu. Tapi minimal Michael Carrick juga udah tahu. Satu, it's fair untuk Michael Carrick juga. Dia juga bisa menyiapkan dirinya untuk the future, dia mau ngambil kemana. Dan itu juga fair buat pelatih yang barunya. Dia akan mendapatkan pemain yang dia inginkan, bukan yang diinginkan Michael Carrick. Itu yang menurut gua yang bagusnya seperti itu. Ini Emon Logic ya. Gue cocok logi aja lah ya. Menurut gua dengan dipecatnya Liam Rossenior kemarin, ini ngerubah tataan. Iya, peta kekuatan lah kalau gue bilang. Karena udah pasti Chelsea lumayan banyak duit kalau menurut gue. Dia jual beli, paling nggak dia harus cari pelatih yang emang benar-benar bisa nanganin. Mungkin akan mulai kepikiran. Kayak yang gue bilang tadi, ada beberapa nama yang udah muncul buat ngegantiin posisinya Rossenior yang lagi kosong, kepala pelatih yang lagi Frank kosong. Lampard. Salah satunya, cuman Frank Lampard udah bilang, gue mau mulai dari nol. Iya dong. Jadi kemungkinan, gitu nah itu baru top. Kemungkinan Lampard nggak bakalan cabut sih. Cesc Fabregas. Tapi yang paling mungkin ya itu, Cesc Fabregas. Cuman berat. Itu kuat-kuatan sama jarum kalau. Nggak, berat. Karena ada saham di Como. Iya. Jadi ngaruh juga. Itu akan mempengaruhi. Ya ibaratnya kayak gini lah. Kayak Thierry Henry punya saham di Red Bull dan di Como juga kan kalau nggak salah. Como ada ya. Jadi dia
tidak akan segampang itu mengatakan gue pengen ke Chelsea karena first of all dia lebih dikenal sebagai legendanya Arsenal daripada legendanya Chelsea. Yes, he won the Champions League bersama Chelsea, tapi dia ada Arsenal history legend. lah. Itu akan berat untuk dia. Yang menurut gua yang paling masuk akal buat Chelsea saat ini, lu punya Pochettino. It fits the way Chelsea play. Kan pemainnya dengan pemain muda. Poch would be a great fit for them. Lu punya, ya kayak balik lagi tadi, ada Xabi Alonso. Makanya gue belum selesai sebenarnya tadi. Go ahead. Jadi ada Xabi Alonso, tadi yang gue bilang Cesc Fabregas, belum lagi Andoni Iraola, belum lagi Oliver Glasner. Ini kan sebenarnya pelatih-pelatih yang nggak mahal-mahal amat gitu loh. Kalau lu ngambil Julian Nagelsmann ya, lu bener-bener gambling nih dengan pemain muda urakan kayak gini. Apa bisa nih Julian Nagelsmann? Kan dia selama ini nanganin tim yang udah jadi kan, bukan tim yang bener-bener muda. Jadi gue rasa calon pelatih yang saat ini muncul come up buat next pelatih di Chelsea ya udah lumayan banyak. Nah, ini akan jadi pertimbangan juga buat Manchester United apakah sekarang tetap bersama Carrick atau ya kita segera nih buru-buru nih ngelihat pertandingan besok nih. Kalau misalnya amit-amit United kalah harus gerak cepet. Ini emang logik aja sih. Dan gue nggak berharap ini terjadi. Gue juga sebenarnya lebih pengen Michael Carrick stay sama Manchester United karena ya yang tadi gue bilang beritanya ya Carrick memang udah dilibatkan buat scouting sama nentuin siapa pemain yang akan dibeli musim depan. Mengingat Casemiro juga cabut kan. Nah ini gue tambahin fakta serunya tapi. Fakta serunya kalau tadi Emon bilang Chelsea banyak duitnya. Faktanya Chelsea saat ini rugi hampir 4 billion pound sterling. Mulai dari pembelian pemain, penjualan pemain, kompensasi pelatih. Jadi hampir 4 billion pound sterling kerugian mereka. Yang artinya, dan ditambah lagi, Chelsea itu ngambil utang pinjaman ke bank UK kurang lebih 500 juta dengan bunga yang sangat tinggi. Plus ditambah lagi, mereka sendiri sudah harus membayar pembelian Chelsea-nya mereka, itu bunganya juga lumayan. Jadi untuk mendapatkan pelatih yang kaliber mungkin agak berat. Apalagi ada kemungkinan besar Chelsea musim depan tidak akan bermain di Eropa. Bahkan sampai ke Conference League mungkin bisa tidak mendapatkan. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan, kita sendiri udah ngerasain musim ini. Ketika tidak mendapatkan Eropa, itu dulu datangin pemain aja susah. Susah pasti. Apalagi manajer yang dan kelas. Mungkin pemain juga bakalan cabut. Kan. Ada satu nama yang kalau menurut gua it's a real gamble tapi bisa jadi ngangkat nama Chelsea di media juga, Ruben Amorim. It's simple fact. Tapi kalau sampai Ruben Amorim yang ke Chelsea, you heard it here first ya. Intinya itu aja. Oke, kita balik lagi ke pembahasan soal Manchester United Brentford. Ya. Fun fact nih Pet, gue baru baca. Apa tuh? Wasit yang akan memimpin pertandingan United versus Brentford besok itu di tanggal 28 Chris Kavanagh, orang Manchester asli. Terakhir kali dia mimpin United lawan Brentford tuh di bawah Ralf Rangnick 2022 itu United menang 3-0. Itu gol debutnya Varane kalau nggak salah. Artinya ada possibility, gue nggak bilang akan, tapi paling nggak kita nggak susah-susah amat, gitu loh. Gue cuman ada, kalau lo kasih lo fun fact-nya tentang wasitnya itu, gue jadi pertanyaan bagi gue. Makin meyakinkan gue bahwa PGMOL ini adalah lawakan Inggris. Ya. Ditaruh kok bisa laga sih? Penting, wasit asal Manchester. Ya, bukan masalah laga penting atau enggak. Di semuanya, seharusnya kalau dia asli orang Manchester, mau dia fansnya City, mau fansnya Burnley, mau apa, dia tidak boleh mewasiti pertandingan-pertandingan yang di Manchester sebenarnya menurut gue. Ya. Sama aja kayak lu ibaratnya datangin wasit dari Sumatera untuk menjaga pertandingan PSMS lawan apa? Bukan Indonesia lawan apa? Wasitnya dari Arab. Iya, itu kan sama aja, absurd. Iran. Qatar. Ya itu sama aja kayak FIFA. Wasitnya wasit Arab. Emang gue pertanyaan PGMOL, FIFA nih gue pertanyaan. Bisa-bisanya ya kualifikasi Indonesia lawan Arab, Arabnya belum qualified, kita mainnya di Arab, kan gila apa lu ya? Balik lagi. Jadi kesel gue. Chris Kavanagh. Ya, tapi ya udahlah. Kalau asal dia bisa bias.
Iya. Asal dia bias. Di bawah Ralf Rangnick lo bisa menang 3-0. Saat itu masih ada Mbumo, masih ada Ivan Toney. Ya. Gila sih kita bisa menang segitu. Iya, Ivan Toney itu keputusan salah bro, lu main ke sana bro. Pulanglah kau ke Liga Inggris. Iya. Iya, Michael Kayode, Dago Otara, Kevin Shed itu pemain-pemain berbahaya semua. Oke. Tapi kita ada pemain ke-12 itu ya, Chris Cavana. Oke. Pede banget. Brentford akan dijamu oleh Manchester United di Old Trafford tanggal 28 April besok. Menurut lu Mon, kita langsung ke starting line apa aja? Ya. Siapa-siapa aja Mon? Segmennya? Hah? Segmennya apa? Segmennya namanya Tank, tererere. Aduh strategi. Salah. Aduh nasi. Aduh. Apa dong? Perang taktik. Perang bintang. Bodoh amat. taruh formasi. Ya udah, yuk let's go. Oke. Kalau gua karena Maguire udah bisa main, gua prefer Saint Lemens udah pasti kan ya, nggak mungkin Baindir tiba-tiba main ya kan. Saint Lemens di kiper, terus di belakang itu Diogo Dalot, terus gue berharap di situ ada Maguire sama Eden Heaven. Ya itulah, gue nggak mau naruh Lenioro dulu di situ, dan Lenioro juga belum latihan kan ya. Jadi Eden Heaven sama Maguire, di kiri tetap Luke Shaw. Oke. Mazraoui akan dicadangin, dan di depan udah pasti Casemiro sama Maino. Di tiga di depan itu gue berharap kayak kemarin lah. Gue nggak pengen Mason Mount main dulu, jadi gue mau naruh Mbumo, Bruno Fernandes sama Mateus Cunha. Di depan tetap Sesko, jadi Ahmad sama Mason istirahat dulu. Oke. Itu dari gue. Kalau dari gua kiper ya udah pasti Saint Lemens ya, itu nggak ada. Mungkin tiba-tiba Tom Heaton Nggak kan mungkin. jebret gitu. Walaupun itu musim terakhirnya Tom Heaton kan. Saint Lemens di goalkeeper, Iya. sebelah kiri Dalot, sebelah kanan Luke Shaw, Hah? Kok kanan Luke Shaw? kiri kanan wing. Oh, kanan Dalot, kiri. Kanan Dalot, Iya. kiri Luke Shaw. Di tengah yang dua Harry Maguire yang sudah kembali, yang mengatakan you're all a fucking joke. Ya. Yang tandem bersama Harry Maguire, menurut gua adalah Mazraoui. Mazraoui. Oke. Oh ya. Gila sih kalau Heaven diparkir habis match. Heaven diparkir dulu ya, Wah, gila. karena kembali lagi, this is a young player ya, jangan terlalu kasih banyak beban kepadanya. Bro, ini Igor Udah ini formasinya gue. Siap. Di tengah, di depan mereka ada Casemiro dan Kobbie Mainoo Iya. tentunya. Nggak mungkin juga Ugarte kan ya? Ya. Dah, mimpor berisik. Tiga di depan, gue sepakat dengan lo, Ahmad. Ahmad. Kok Ahmad? Si Bumo, Bumo di kiri dong. Bumo. kanan. Ya Bumo di kanan. Kan kanan gue di sana. Kanan Bumo, kiri si Cunha. Di tengahnya adalah Fernandes. Ya. Di depan ya Ahmad. Sesko. No. Walaupun Ya. ya gue udah sebut Sesko ya. Walaupun sebenarnya yang paling masuk akal buat gue adalah Bumo di depan, Ahmad di kanan. Cuman menurut gue itu tidak akan terjadi. Bumo yang di kanan. Soalnya terakhir jadi kali, Cunha. oke, udah kunci ya. Kunci. Soalnya terakhir kali Bumo main, kita kali 3-1 kan, Bumo mainnya jelek banget cuy lawan mantan klubnya. Itu kayak dia nggak mau ngegolin atau dia nggak mau bikin assist, gue nggak ngerti dah. Tekanan Mon. Iya, tekanan juga, tapi kan ini di Old Trafford. Sama kayak Wayne Rooney bisa mencetak gol dimanapun, tapi tiba lawan Everton tuh dia cuma sekali aja nyetak gol di sana. Iya. Waktu bersama MU. Jadi Tapi Van Persie It's- enggak. it's- kalau Van Persie mungkin karena dendam kali ya. Itu faktor dendam ya. Itu faktor dendam. Dendam karena susah dapat trofinya. Enggak, Oh, bukan. iya, siap. Bukan. Ada Salah kau aja, kameramen asal. ada aja. Ini Om kasih wejangan buat Kak sampean ya. Van Persie mencetak gol di Arsenal itu dan merayakannya. Waktu pertama kali dia mencetak gol, dia nggak ngerayain. Dia masih tidak mau merayakan, tapi dibu oleh fans Arsenal. Setelah dibu, dimaki-maki, dia bilang, yo wes. Nek kalau Sampai gitu begini, caranya, yo wes. Besoknya dia cetak lagi lawan Arsenal, dia selebrasi seselebrasinya.
Itu faktor dendam. Sama seperti kasus Mason Mount baru-baru ini. Dia meninggalkan Chelsea nggak ono masalah Iya, ya. nggak ada masalah. Ra ono masalah. Dibuing Yo. di. Bahkan, hei fans Chelsea, karbit, yo tak kandani kowe. Ya. Maksudnya yang di sana, Yang di sono, sama di sini juga ono. Ya, itu Brand. jenenge Mason Mount bawa yang namanya Piala UCL buat sampean, yo. Dan selama dia menjadi pemain Chelsea, dia betul-betul memberikan 100% buat Chelsea. Keluar dari Chelsea pun dengan baik-baik. Lalu bu itu untuk apa? Ya, kan kalian yang ngebuang dia, bukan dia yang minta pindah, bukan dia yang hand in a transfer request kayak Gerrard, ya kan? Jadi what's your problem bro? Makanya kemarin diginiin kan sama Mason Mount, mampus. Izin. Kelamaan nih, kan cuma sebentar, iya. jadi lama nih. Izin. Maaf. Lanjut aja udah cukup dah. Udah? Iya, apa kalau Michael Carrick berarti kalau ngomong bahasa Jawa. Kalau Amorim kan kemarin Batak. Batak. Ah. Nama lengkapnya Michael Carrick siapa, Bang? Hah? Nama lengkapnya Michael Carrick. Oh iya belum Namanya apa? belum dikasih nama Minpor. Biasa Minpor ngasih Oh, nama. itu biasa kerjaan Minpor. Bahasa Jawa anjing coba. Enggak, nanti musim depan lah kita setting ulang Michael lagi Carrick semuanya. Sunaria. Itu mah Sunda ya? Enggak ya? Anyway, Masing-masing. Yo, Michael Carrick Santoso. ipar gua dong. Yes. Yes. Ini udah jam 22.42, kita harus Orang pulang. juga udah memetik Ya. bintang nih. Udah Kita nyanyi. harus memetik bintang juga. Memetik bintang bukan ya? Salah ya? Lagi nyanyi di. Nah, anyway, itu aja episodenya. Kita yang harapkan yang terbaik untuk di akhir pekan ini. Tanggal 28. Bukan akhir pekan, midweek ya, kita Midweek. 28. Semoga 3 poin untuk Manchester United Amin. untuk steal di posisi 3-nya. Ada lagi? Enggak ada. Kata-kata? Semangat Arsenal. Oke. Kata-kata dari gua buat Arsenal, kalian bisa. It's not over yet. Oke? Gua Patrick, Dan gua Raymond. ada Minpor, ada kameramen Arsenal. Kami Poros Salam. Thank you. Bye. Let's go!